Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Oleh karenanya kami ingin berpesan, yang pertama sekali, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman dan takwa ini merupakan dasar atau pondasi yang harus kita miliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman, amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah adalah merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita pada pagi hari ini sedikit kita ingin sampaikan bagaimana upaya kita, bagaimana usaha kita agar negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan berkah. Untuk itu kita awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang sampai hari ini ayat ini masih tertera dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Allah sampaikan dalam ayat ini, dan jika sekiranya semua penduduk yang ada di sebuah negeri di mana penduduk itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami berjanji, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan buka pintu-pintu berkah dari langit, keberkahan akan kami curahkan, dan dari bumi keberkahan itu juga akan kami keluarkan. Bapak Ibu kami yang kami muliakan, keberkahan di sebuah negeri yang akan Allah berikan kepada penduduk tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apabila penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kunci keberkahan di sebuah negeri itulah syaratnya. Penduduknya, masyarakatnya, mulai daripada masyarakat yang paling bawah, menengah, sampai dengan petinggi negara, mereka adalah harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis, menitik beratkan kepada kita apa usaha dan upaya yang harus kita lakukan agar negeri kita ini menjadi negeri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan dan keberkahan hidup penduduknya. Tentu penduduknya adalah menjadi penduduk yang ada di dalam negeri tersebut, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik dan masyarakatnya adalah orang-orang yang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini yang pertama adalah islamisasi pribadi. Untuk menjadikan negara yang penuh dengan berkah, hendaklah kita awali dari pribadi-pribadi kita. Pribadi yang Islam
Dari Islam itu harus kita perkuatkan dengan iman. Dari iman inilah Allah akan melihat tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Oleh karenanya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pribadi-pribadi kita, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, Islamlah kamu dengan Islam yang kafah. Ayat ini Bapak Ibu menunjuk kepada pribadi-pribadi kita. Kalau inginlah negara ini menjadi negara yang Allah akan berkati, maka dalam kehidupan kita awali diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim, pribadi-pribadi yang Islam secara kafah, yaitu kafah Islam kita lahir dan batin kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, Islam yang kafah ini bukan sekedar Islam terucap di lisan kita, tapi bagaimana Islam yang kita ucapkan dan kita yakini sebagai agama yang Allah ridhoi, kita wujudkan dengan amanu wa amilus shalihat, pribadi-pribadi yang beriman, dan kemudian pribadi yang beriman dibuktikan dengan amal-amal yang soleh. Kalau ini Bapak Ibu ada pada setiap pribadi kita, insya Allah rahmat Allah itu akan senantiasa dicurahkan dalam setiap keadaan dan setiap situasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, upaya yang harus kita lakukan untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang Allah berkati, yaitu islamisasi keluarga kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang muslim, maka tingkatkan yang kedua, dari pribadi yang muslim kita menjadi orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga. Di sana ada seorang suami, ada seorang istri, dan juga ada anak-anak yang dilahirkan. Tiga komponen ini, suami, istri, dan anak, itu harus menjadi sebuah keluarga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini merupakan peringatan yang Allah ingatkan kepada kita. Berhati-hatilah ketika kita dalam hidup, di sana ada dosa, di sana ada kedzaliman, di sana ada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan terkadang perbuatan maksiat dosa itu bukan hanya ada di luar kehidupan kita, di luar keluarga kita, di luar lingkungan kita, tapi hari ini dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan dosa itu senantiasa berkembang dan melingkar selalu dalam kehidupan keluarga kita. Terkadang suami bisa berbuat salah dalam keluarga, terkadang istri juga bisa berbuat salah dalam keluarga, bahkan anak-anak kita juga bisa berbuat dosa dalam keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, bila sekiranya anak berbuat salah, istri berbuat dosa, suami berbuat maksiat dalam keluarga, bayangkan bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Pasti Allah ingatkan kepada kita, keluarga seperti ini dipastikan akan menjadi keluarga yang di dunia dia tidak akan pernah bahagia, dan di akhirat mereka akan menjadi penghuni-penghuni dan menjadi kayu pembakar api neraka. Maka oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Ini yang Allah ingatkan, karena betapa sayangnya Allah kepada kita dan keluarga yang kita cintai. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya usaha kita untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri sudah Allah ridha, pasti Allah akan curahkan rahmat, pasti Allah akan curahkan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Apa itu yang ketiga? Islamisasi masyarakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menjadi negeri yang baik ini awali dari Islam diri, kemudian Islamkan secara kafah,
dan kemudian bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam iman dan takwa kepada Allah, dan kemudian jadikan masyarakat kita masyarakat yang islami. Upaya masyarakat islami ini tidak akan bisa terbentuk kalau tidak diawali dari pribadi-pribadi muslim. Dan kemudian masyarakat tidak akan terbentuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kalau tidak diawali dari keluarga-keluarga yang muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hidup berbangsa dan bernegara yang besar seperti negara Indonesia, tentu tidak akan mungkin mendapatkan rahmat berkah dari Allah kalau dari setiap keluarga-keluarga muslim ini tidak diawali dari keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, apa upaya kita untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Tentu semua pribadi kita harus berupaya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu yang kami muliakan, hendaklah di antara kamu segolongan orang, sekelompok orang, beberapa orang, Allah tidak minta semua, tapi sebahagian daripada penduduk negeri ini harus ada orang-orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Upaya inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Masyarakat tidak boleh kita biarkan begitu saja. Lingkungan tidak boleh kita biarkan begitu saja. Tetangga-tetangga kita juga tidak boleh kita abaikan. Tapi mereka adalah orang-orang yang bahagian daripada keberkahan kita, keberkahan negeri ini. Oleh karenanya perlu kepada mereka adalah dakwah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan agama, dan dakwah untuk kita sampaikan bagaimana supaya masyarakat kita terhindar dari maksiat, dan itu merupakan upaya untuk menggapai daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini agar menjadi masyarakat yang baik, maka setiap pribadi kita, setiap keluarga kita hendaklah kita lakukan yang terkait dengan dakwah, karena dakwah akan memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat lingkungan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini untuk menjadi pribadi muslim, keluarga yang muslim dan masyarakat yang taat, hendaklah poin yang keempat yang paling penting adalah kita istiqamah dalam ketaatan kita kepada Allah. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian dia istiqamah dalam ketauhidan, dalam ketuhanan, tidak ada kesembahan-sembahan lain kecuali Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka bagi mereka itu tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hidup ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak ada sedikit pun rasa gundah, rasa gelisah dalam kehidupan mentaati Allah, dalam menggapai rahmat untuk menjadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yaitu negara yang penuh dengan berkah dan negara yang baik dan negara yang masyarakatnya mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah beberapa poin penting yang kita sampaikan secara singkat. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi barometer dalam kehidupan kita, sehingga negara kita yang kita cinta ini menjadi negara yang penuh dengan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.